Assalamualaikum Bu Lastri. Wah, dari jauh saja sudah kecium aroma kue kacangnya. Waalaikumsalam. Bu Novi, sudah lama nggak kelihatan? Iya Bu, kebanyakan di rumah aja belakangan ini. Ini saya lagi kangen kue kacang buatan Ibu, rasanya nggak ada yang bisa ngalahin. Ini kebetulan baru matang, masih anget. Pantesan aromanya kecium dari jauh. Saya beli seperti biasa ya Bu, 2 toples. Dari dulu rasanya nggak pernah berubah. Alhamdulillah, saya cuma jaga resep lama saja. Itu yang bikin beda Bu, sederhana tapi bikin rindu. Ini kue kacangnya Bu, terima kasih sudah setia jadi pelanggan. Iya Bu Lastri, sama-sama. Semoga jualannya makin laris terus. Assalamualaikum Pak Haji. Ini saya Kasno. Waalaikumsalam Pak Kasno. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Saya mau kasih kabar baik. Tanah yang kemarin itu sudah laku terjual. Serius Pak? Cepet juga ya lakunya. Iya Pak. Pembelinya cocok, langsung deal tanpa banyak nego. Wah mantap itu. Terima kasih banyak ya Pak Kasno. Sama-sama Pak. Ini juga berkat kepercayaan dari Bapak. Nanti soal bonusnya, saya tambahkan 30 juta ya, Pak. Soalnya kerjanya cepet dan rapi. Wah, terima kasih banyak, Pak. Alhamdulillah, dapat rezeki lagi. Kerja Pak Kasno nggak pernah mengecewakan. Insya Allah saya jaga terus kepercayaan Bapak. Baik, Pak. Nanti kita ketemu untuk penyelesaian ya. Siap, Pak. Saya tunggu kabarnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari tadi kelihatannya senang sekali Pak Kasno. Apa ada kabar bagus ya? Alhamdulillah, Sum. Urusan tanah yang kemarin sudah beres. Lumayanlah hasilnya. Wah, selamat ya Pak. Pantas wajahnya kelihatannya senang banget. Iya, rezeki memang nggak kemana. Sumi sendiri gimana? Belakangan ini warung sepi atau ramai? Ya begini Pak, kadang ramai, kadang sepi. Namanya juga usaha kecil. Ya sudah, Sum. Besok biar saya tambahin ya 3 juta. Kalau bonus saya sudah cair. Buat bantu-bantu belanja di warung. Sama buat kebutuhanmu. Loh Pak, kenapa kok Bapak ngasih saya banyak banget? Tidak apa-apa, Sum. Nanti tolong diterima saja. 3 juta kan bisa buat tambahan modal atau kebutuhan sehari-hari. Waduh, banyak sekali Pak. Saya kan jadi nggak enak. Bapak sudah sering ngasih uang. Sudah, nggak usah sungkan. Kita ini kan sudah kenal lama. Sudah tahu satu sama lain. Terima kasih banyak ya Pak Kasno. Dengan uang segitu, saya jadi benar-benar terbantu. Saya nggak nyangka Pak Kasno sebaik itu. Mau perhatian sama saya. Iya, Sum. Yang penting kamu jangan menyerah. Rezeki itu pasti ada jalannya. Kalau kamu butuh bantuan, sebisa mungkin saya pasti bantu kok. Iya Pak, semoga kebaikan Bapak dibalas berkali-kali lipat. Amin. Saya juga senang bisa bantu sedikit. Tapi mulai sekarang panggil saya Mas aja ya. Iya Mas. Bu, Sari tadi lihat-lihat kampus. Ada jurusan yang Sari suka. Oh ya? Memangnya Sari mau lanjut kuliah? Iya Bu, Sari pengen kuliah. Sari pengennya kuliah tentang masak-masak. Biar bisa bantu-bantu ibu juga. Bagus itu nak. Ibu senang dengarnya. Tapi biaya kuliahnya gimana ya Bu? Pasti mahal. Apa kita ada cukup uang? Iya, memang nggak sedikit. Tapi nanti ibu tanyakan dulu ke bapak ya. Semoga bapak sudah ada uang. Ke bapak? Kenapa begitu Sari? Pasti bapak nggak mau biayain Sari kuliah Bu. Jangan berpikir begitu dulu nak. Selama ini juga bapak jarang bahas soal sekolah Sari. Sari jadi nggak yakin. Pasti ngomong nggak ada duit lagi. Pasti ngomel-ngomel nggak jelas lagi. Ibu mengerti perasaanmu. Tapi kita tetap harus coba bicara baik-baik dengan bapak. Mungkin bapak sudah ada uang. Atau nanti kita pakai tabungannya ibu aja. Iya Bu, Sari cuma pengen kesempatan buat nyicipin kuliah Bu. Iya, nanti ibu akan bantu bicara sama bapak. Kita usahakan sama-sama ya. Iya Bu, semoga saja bapak mau mengerti dan mau peduli sama kita.
Pak, gimana kabar penjualan tanah yang kemarin? Gak usah dibahas itu lagi. Gak usah tanya-tanya. Loh, kenapa Pak? Bukannya kemarin katanya ada yang minat. Ngomongnya sih minat, tapi ujung-ujungnya nggak jadi. Zaman sekarang susah jual tanah, ngerti nggak sih? Kamu kira jual tanah itu sama seperti jual kue kacang apa? Iya Pak, Ibu cuma tanya saja kok. Setiap pulang ditanyain terus. Emang gampang cari pembeli? Kok nggak mikir kamu itu? Aku ini lagi pusing. Baik Pak, maaf, aku cuma ingin tahu. Pak, soal Sari, dia ingin lanjut kuliah. Kuliah? Memangnya uang dari mana? Mau bayar pakai daun? Memangnya jualan kuemu itu nggak laku? Kok minta-minta terus ke Bapak? Kan Bapak belum dapat uang. Mungkin kita bisa cari jalan, Pak. Sepertinya bisa dicicil. Cari jalan gimana? Saya saja lagi pusing nggak ada duit. Kalian itu jangan selalu merongrong. Minta ini, itu. Tapi, Pak, itu kan masa depan anak kita. Masa depan, masa depan. Tapi kalau aku nggak ada uang ya gimana? Coba pakai uang hasil jualanmu dulu. Jangan selalu minta. Iya, Pak. Nanti ditambahin pakai uang hasil jualan aku. Soalnya, Sari sangat berharap. Ya bagus kalau pakai uang kamu. Jangan nambahin beban pikiran Bapak. Iya, Pak. Sudahlah, saya capek. Jangan bahas ini lagi. Jadi, benar ya, Bapak memang gak punya niat buat Sari kuliah. Sari kira selama ini cuma perasaan Sari saja. Ternyata memang seberat itu buat Bapak. Sari cuma ingin belajar lebih tinggi, punya masa depan biar bisa bantu ibu juga. Tapi buat Bapak, kuliah Sari itu cuma beban. Mungkin Sari yang terlalu berharap. Kalau memang harus berhenti sampai sini, Sari harus kuat. Kasian, ibu sudah capek. Sari nggak mau nambah beban lagi. Ibu tahu. Kamu dengar pembicaraan tadi kan? Iya, Bu. Sari dengar semuanya. Maafkan bapakmu ya, Nak. Bapak lagi banyak pikiran. Iya, Bu. Sari ngerti kok, Bu. Tenang, Nak. Kamu tetap bisa kuliah kok. Tapi, di mana, Bu? Bapak saja bilang nggak ada uang. Ibu yang akan usahakan. Nanti pelan-pelan kita cicil. Dari jualan kue dan dari apapun yang ibu bisa. Tidak usah, Bu. Itu berat, Bu. Selama ini, selalu ibu yang keluar biaya buat Sari. Memang berat. Tapi kan bukan berarti nggak mungkin. Sari nggak mau ibu capek sendirian. Ibu sudah biasa berjuang, Nak. Yang penting, kamu belajar yang sungguh-sungguh. Beneran, Bu? Sari bisa kuliah? Iya. Selama ibu masih kuat, ibu akan usahakan. Terima kasih, Bu. Sari janji nggak akan sia-siakan kesempatan ini. Ibu percaya sama kamu. Kita jalani sama-sama ya? Iya, Bu. Bu, Sari minta izin ya. Sari mau bantu-bantu Kenja di warung nasi Bu Dewati, Bu. Kemarin itu Sari ada ditawari buat bantu-bantu di sana. Lebih baik kamu fokus aja sama persiapan kuliah. Sari mau bantu ibu juga, biar ada tambahan uang. Nggak enak kalau semua ibu yang tanggung. Kamu yakin, Sar? Nanti capek. Belum lagi kalau sudah mulai kuliah. Sari yakin kok, Bu. Sari mau berusaha. Setidaknya bisa bantu sedikit. Anak ibu ternyata sudah besar ya. Sari cuma nggak mau diam saja, Bu. Kasihan ibu. Kalau begitu, ibu izinkan. Tapi jaga kesehatan, jangan sampai kelelahan. Iya, Bu. Sari janji kok. Dan ingat, tujuan utamamu tepat kuliah. Siap, Bu. Sari nggak akan lupa. Ya sudah, hati-hati ya perginya. Sekalian bawakan kue kacang ini ya buat budemu. Ibu titip salam aja. Iya, Bu. Sari pergi dulu ya, Bu.
Pagi, Bude. Sari. Pagi, Nak. Sari sudah siap kerja mulai hari ini, Bude. Beneran nih, mau langsung mulai? Iya, Bude. Sari memang butuh kerja. Buat tambahan biaya kuliah nanti. Wah, bagus itu. Anak muda memang harus semangat. Sari siap bantu apa saja, Bude. Dari cuci piring sampai melayani pembeli. Kerjanya memang nggak ringan loh. Dari pagi sampai siang bisa ramai sekali. Sari nggak apa-apa, Bude. Sari mau belajar juga. Ya sudah kalau begitu. Sekarang bantu Bude bungkus nasi dulu ya. Sebentar lagi pembeli datang. Siap, Bude. Pelan-pelan saja. Yang penting rapi dan bersih. Iya, Bude. Sari akan berusaha yang terbaik. Hari pertama Sari di warung nasi Budewati mungkin terasa melelahkan, namun penuh dengan arti. Seharian ia membantu tanpa henti, belajar menghadapi kerasnya kerja dengan sabar. Meski lelah, Sari tetap tersenyum karena ia tahu ini adalah langkah kecil untuk meraih mimpinya. Sum, nomor rekening kamu masih yang kemarin kan? Oh, masih kok, Mas. Mas Kasno jadi mau ngasih Sumi ya? Iya, saya mau transfer 3 juta. Kan kemarin saya sudah janji ke kamu. Kebetulan saya sudah dapat bayaran. Kalau laki-laki sudah berjanji, pasti dia tepati. Wah, saya jadi nggak enak. Soalnya uang segitu banyak banget. Sudah, nggak usah sungkan. Saya ikhlas kok. Yang penting kamu senang, saya juga ikut senang. Terima kasih banyak ya, Mas. Cuma Mas yang paling perhatian ke Sumi. Iya, sama-sama, Sum. Biar Sumi bikini kopi dulu ya, Mas. Mas, kenapa? Kok kayak ada kepikiran sesuatu? Sebenarnya saya lagi capek sama orang-orang di rumah, Sum. Capek gimana, Mas? Istri sama anak maunya minta uang terus. Nggak pernah lihat saya susahnya di luar. Oh, begitu. Ibaratnya saya ini cuma dianggap mesin uang. Nggak ada habisnya. Mungkin mereka cuma butuh perhatian juga, Mas. Perhatian gimana lagi? Sudah saya kasih, tapi tetap saja kurang. Kadang saya pikir mereka itu kurang bersyukur. Jangan terlalu dipikir berat, Mas. Namanya juga keluarga. Mungkin kadang memang begitu. Saya jadi lebih tenang kalau di sini, Sum. Nggak ada tuntutan macam-macam. Kalau di sini, Mas istirahat saja. Nggak usah mikirin yang bikin pusing dulu. Setidaknya saya senang kalau ada yang menghargai usaha saya. Ya, seperti kamu ini, Sum. Saya selalu hargai kok, Mas. Soalnya cuma Mas aja yang perhatian sama Sumi. Selalu bantu-bantu Sumi. Makasih ya, Sum. Aku benar-benar cocok sama kamu. Sama-sama, Mas. Sumi yang harusnya makasih. Pak, baru pulang. Iya, Tumben agak larut. Ada kerjaan ya, Pak? iyalah, kerjaan. Memangnya apa lagi? Enggak, Pak. Aku cuma khawatir saja. Soalnya akhir-akhir ini Bapak pulang selalu malam. Setiap aku pulang telat, selalu ditanyain. Aku ini kerja, bukan main-main. Cerewet banget kamu ini. Iya, Pak. Aku cuma tanya aja. Kerjaanku itu banyak. Urusan sama orang, urusan tanah, semua aku yang urus. Aku itu capek tahu. Iya, Pak. Aku mengerti. Jangan curiga macam-macam kamu itu. Ini kan aku memang sibuk kerjaan. Iya, Pak. Sudahlah, Bapak mau istirahat. Kenapa sekarang Bapak jadi seperti ini? Dulu pulang larut pun masih sempat bercerita. Sekarang setiap ditanya malah marah. Apa benar cuma kerjaan atau ada hal lain yang Bapak sembunyikan? Aku ini cuma bertanya, bukan mau menuduh. Rumah ini terasa makin jauh, padahal kita masih satu atap. Kalau memang ada yang berubah,
Kenapa aku yang harus diam dan menahan? Ya Allah, kuatkan aku. Demi Sari, demi rumah tangga ini. Bu, tahu nggak? Pak Kasno itu sering banget ke warung kopi yang di ujung jalan itu. Saya curiga pasti ada apa-apanya. Iya, Bu. Saya juga sering dengar kalau Pak Kasno suka nongkrong di sana. Warungnya janda muda itu kan? Benar, hampir tiap hari loh dia ke sana sampai pulang larut malam. Malah jadi bahan omongan orang kan sekarang? Saya kasihan sama Bu Lastri. Dia itu orangnya baik, sabar lagi. Kok bisa ya diperlakukan sama suaminya kayak gitu? Iya, Bu. Bu Lastri itu dari dulu nggak pernah macam-macam. Malah rajin bantu usaha keluarga. Saya juga sering beli kuenya. Bu, katanya Pak Kasno itu juga suka ngasih uang ke janda itu. Serius, Bu? Wah, kalau bener sih ini sudah keterlaluan. Aduh, kalau Bu Lastri sampai tahu, pasti sakit hati sekali. Semoga saja Pak Kasno sadar. Kasihan anak istrinya. Kan si Sari itu sebentar lagi kuliah. Iya, jangan sampai rumah tangganya hancur gara-gara begituan. Halo bro, lagi di mana? Ini lagi di lapangan. Ada apa noh? Saya dengar-dengar tanahnya Haji Ali mau dijual ya? Oh iya bener. Katanya lagi cari orang buat bantu urus. Pas banget itu. Bilang saja ke Haji Ali biar saya yang pegang urusannya. Kamu yakin bisa cepat laku? Insya Allah, saya sudah punya beberapa calon pembeli. Tinggal dicocokkan saja. Wah, kalau begitu bagus. Nanti saya sampaikan ke beliau. Sekalian bilang, saya yang urus dari awal sampai deal, biar beliau nggak repot. Siap noh. Nanti saya kabari lagi ya. Oke, saya tunggu kabarnya. Jangan sampai lepas ke orang lain ya. Tenang saja. Ya sudah, makasih bro. Sama-sama. Barusan Sumi ngedengar Mas nelpon, sepertinya ada urusan kerjaan lagi ya. Banyak banget kerjaan akhir-akhir ini. Iya Sum, alhamdulillah. Kan berkat doa kamu juga. Kebetulan Mas ada dapat info, tanah Haji Ali ada yang mau dijual. Tapi itu mah urusan gampang. Gampang buat Mas mungkin, kan nggak semua orang bisa ngerjain kayak gitu. Karena saya kan sudah terbiasa. Sudah puluhan tahun ngejalani bisnis ini, jadi sudah tahu jalannya. Makasih ya Mas, Mas kelihatan sibuk terus, tapi tetap sempat main ke sini. Ya, tidak apa Sum. Soalnya di sini saya merasa tenang, merasa nyaman, seperti rumah sendiri. Alhamdulillah kalau Mas Kasno merasa tenang di sini. Sum, sebenarnya ada yang mau saya bicarakan sama kamu. Apa itu, Mas? Kita ini kan sudah kenal lama. Sudah tahu satu sama lain, kalau Sumi berkenan, saya ingin menjadikan Sumi istri kedua saya. Gimana, Sum? Istri kedua. Iya, saya serius, Sum. Saya bisa tanggung jawab kok. Daripada kamu sendirian kan? Sumi sih mau aja. Tapi nanti istri Mas yang pertama gimana? Apa dia sudah tahu? Itu sih masalah gampang. Nanti saya bicara baik-baik ke dia. Berpoligami itu kan ibadah. Masa ibadah nggak boleh? Jika memang Mas serius mau menikahi Sumi, Mas harus bersikap adil dan benar-benar tanggung jawab. Sumi nggak mau cuma dijanjikan saja. Saya pasti penuhi itu. Kamu tenang saja, Sum. Dan jangan sampai saya jadi sumber masalah di rumah tangga Mas. Saya nggak enak nanti jadinya. Itu nanti saya yang urus. Yang penting, Sumi percaya sama saya. Kalau begitu, saya ikut niat baik Mas Kasno. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Sum. Kita niatkan ini sebagai ibadah biar dimudahkan semua urusannya. Sore itu menjadi awal dari keputusan besar yang diam-diam mengubah arah hidup mereka. Di balik obrolan santai dan janji-janji yang terdengar meyakinkan,
tersimpan risiko yang belum sepenuhnya disadari. Pak Kasno melangkah dengan keyakinannya sendiri, sementara Sumi memilih percaya dengan harapan akan kehidupan yang lebih baik. Namun di sisi lain, tanpa mereka sadari, bayang-bayang masalah mulai mendekat, terutama bagi Bu Lastri dan Sari yang perlahan akan merasakan dampaknya. Sampai berjumpa di part selanjutnya.